Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, dalam video ini Mimin akan berikan shop versi lengkap untuk 1016. Wah, tentunya mantap ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Ini Otama. Judul itu akan berkaitan dengan tindakan Otama yang akan menggunakan alat medis untuk melakukan siaran langsung. Lanjut ke bagian cover. Di sini memperlihatkan sosok Zoro yang sedang berpakaian seperti ninja, dan ada juga kucing ninja yang sedang bersembunyi di langit-langit, dan mereka terlihat hampir terkena tombak dari bawah. Lanjut ke scene pertama. Di sini memperlihatkan keadaan ibu kota bunga yang sedang menyelenggarakan festival api. Lalu muncullah sosok Tenguyama Hitetsu yang sedang berjalan-jalan dengan Otoko untuk menikmati festival tersebut. Nah, di sini Hitetsu menjelaskan bahwa festival api diadakan untuk orang mati. Ya, hal itu menarik sih, di mana muncul banyak sekali merchandise yang berkaitan dengan Oden Kozuki dalam festival tersebut. Otoko pun bertanya, apakah ayahnya juga menonton festival api ini? Hitetsu menjawab, ya, Yasuie melihat mereka dan juga masa depan Wano Kuni, tapi dari alam yang berbeda. Ya, tampaknya adegan ini akan terasa sedikit menyedihkan. Lanjut, scene berganti ke Onigashima, tepatnya memperlihatkan keadaan CP0 yang sedang santai di dalam ruangan. Masih sama seperti sebelumnya, mereka terus menganalisis jalannya pertempuran di Onigashima. Mereka mengatakan sebenarnya jumlah pasukan dari pihak Kaido ada 24.000, sedangkan dari pasukan aliansi hanya 3.000 saja. Tetapi karena Pleasures dan Waiters di aula utama sudah berbalik untuk melawan Kaido, maka jumlahnya sekarang menjadi 20.000 prajurit dari pihak Kaido melawan 7.000 prajurit dari pihak pasukan aliansi. CP0 pun cukup terkejut dengan situasi yang menjadi semakin tidak terduga. Lalu tak lama kemudian mereka menerima informasi baru bahwa Momonosuke telah jatuh dari Onigashima. Dan menurut mereka jika informasi ini diumumkan maka akan menguntungkan pihak Kaido. Ya, sampai di sini Mimin jadi merasa bahwa pertempuran di Onigashima ini seperti pertempuran informasi, di mana masing-masing pihak menggunakan kekuatan informasi untuk memenangkan pertempuran. Scene kembali berganti, kali ini menunjukkan sosok Hua Huang. Dia terlihat sedang bersiap untuk membuat pengumuman yang akan terdengar ke seluruh penjuru Onigashima. Dan sepertinya itu adalah pengumuman tentang jatuhnya Momonosuke. Beralih lagi ke lokasi Nami, Usopp, dan Tama. Ketika mendengar Klimetek Nami bicara, Usopp mengatakan mungkin dia jenius, sehingga dia bisa merancang senjata milik Nami itu menjadi seperti sekarang ini, bahkan secara tidak sengaja. Namun Zeus membantahnya. Mantan homies Big Mom itu menjelaskan bahwa ketika berada di ujung Klimetek, dia digigit oleh Hera, lalu jiwanya pun terdorong masuk ke dalam Klimetek. Jadi sekarang dia terlahir kembali dalam senjata Klimeteknya Nami dan dapat berbicara serta mengubah bentuk dengan sendirinya. Sambil berbincang mereka terus berlari hingga mencapai balkon di panggung utama. Nah, di sini mereka melihat Hua Huang yang sedang bersiap untuk mengumumkan sesuatu. Lalu secara tak terduga, Usopp tiba-tiba dijatuhkan oleh ulti yang ternyata dari tadi masih mengikuti mereka. Lalu setelah menjatuhkan Usopp, ulti pun menangkap Tama. Melihat Tama ditangkap, Nami tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang ulti. Tiba-tiba Klimeteknya berubah bentuk menjadi bola berduri dan serangan itu mengenai kepala ulti. Lalu setelah menyerang, Zeus menjelaskan bahwa kulit ulti memang keras, tetapi bagian dalamnya sudah dalam kondisi buruk karena serangan Big Mom sebelumnya. Dan jika Nami bisa menyerang ulti dengan serangan petir milik Big Mom sekali lagi, itu sudah cukup untuk menghabisi ulti. Ya, tentu saja, setelah Zeus ada di tangan Nami, bisa dianggap bahwa seluruh serangan petir Big Mom saat ini sudah menjadi milik Nami. Namun saat ini Nami tidak bisa menggunakan serangan petir itu karena Tama masih ada di tangan ulti. Karena tentu Tama nanti juga akan terkena dampaknya. Nah, di sini tiba-tiba sang pahlawan beraksi. Iya, Usopp terlihat menyerang ulti dengan serangan Midoriboshi Sargasso. Dengan serangan itu, Usopp berhasil membuat ulti melepaskan Tama
tanpa melukai tubuh utama. Nah, selanjutnya saatnya Nami beraksi. Dia mengeluarkan Zeus dalam bentuk awan lagi. Tapi di sini Zeus menginginkan nama baru dari Nami karena dia ingin membuang nama dari Big Mom. Dan Nami pun mengatakan, "Ayo giliranmu, Wata," alias kipas. Dan ternyata Zeus tidak suka dengan nama itu. Dia pun akhirnya tetap memakai nama Zeus. Nah, sebelum menyerang, Zeus mengatakan, "Akulah Zeus, tangan kanan Nami, persiapkan dirimu." Nami kemudian menggunakan serangan Raite yang merupakan serangan petir milik Big Mom untuk menyerang ulti. Tapi salah satu Tobiropo itu berhasil menghindar. Namun ternyata serangan Nami tak hanya sampai di situ. Di sini terlihat Zeus bisa mengontrol arah serangan Nami. Dia pun membelokkan serangan petir yang meleset tadi, dan akhirnya serangan itu berhasil mengenai ulti. Melihat salah satu Tobiropo tumbang, Buah Hwang jadi terkejut, dan dia pun berteriak sambil mengatakan, "Bagaimana mungkin ulti dan Baekhyun dikalahkan?" Nah, di sini tanpa sadar, ternyata mode pengumuman dari Buah Hwang masih aktif. Jadi saat ini seluruh orang yang ada di Onigashima sudah tahu bahwa dua Tobiropo yaitu ulti dan Baekhyun sudah dikalahkan. Selanjutnya Usopp yang sudah menyadari kemampuan Buah Hwang berusaha untuk menangkapnya. Dan dengan satu serangan, usaha Usopp itu berhasil. Kemudian Usopp memberitahu Tama untuk membuat pengumuman ke seluruh pulau. Nah, Tama pun langsung cek sound. Dia mengatakan, "Ini Tama, cek tes 1 2 3 tes." Nah, di sini sih kita belum dijelaskan ya mengenai apa yang akan dikatakan Tama. Tapi kemungkinan besar Tama akan memanggil para gifters bawahannya untuk menjadi satu dan membentuk kelompok yang besar. Ya, semoga saja. Scene berganti lagi, kali ini menunjukkan keadaan Kaido dan Yamato. Setelah sedikit ngobrol, Kaido langsung terbang ke atas kubah Onigashima dalam bentuk naganya. Lalu dia pun langsung berubah ke mode hybrid. Nah, di sini Kaido mengejek Yamato dengan mengatakan bahwa Luffy dan Momonosuke sudah mati dan Yamato tidak bisa melindungi mereka. Lalu Kaido juga bertanya apakah Yamato berencana melarikan diri setelah berhasil melepaskan borgolnya. Dan Yamato pun menjawab, "Aku akan pergi ke lautan bersama Luffy, tapi sebelum itu kami akan menendangmu keluar dari Wano Kuni." Lalu Kaido pun mengatakan bahwa dia tidak sembarangan memilih tempat di mana dia akan tinggal. Dia memilih untuk tinggal di sini karena suatu alasan. Wah, tampaknya sudah ada bau-bau flashback Kaido nih. Ya, mudah-mudahan di chapter depan sudah mulai terungkap mengenai awal mula kedatangan Kaido ke Wano Kuni. Lalu sebelum bertarung, Kaido mengatakan, "Kau tidak punya kesempatan untuk menang melawanku, maka jadilah Shogun Wano Kuni, Yamato." Dan Yamato kembali menjawab, "Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi Luffy adalah orang yang ditunggu oleh Oden Kozuki. Aku akan menahanmu sampai dia kembali." Nah, di sini Kaido terlihat sudah tak ingin berbincang-bincang lagi. Dia pun menutup percakapan itu dengan mengatakan, "Jangan pikir aku akan bersikap lunak padamu, Yamato." Nah, setelah itu Kaido langsung menyerang, dan Yamato pun membalas serangan tersebut, hingga terjadilah benturan energi yang hebat. Oke, itu adalah sub versi lengkap untuk 1016. Dan untuk infonya, minggu depan ternyata libur. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!